degeneratif ini penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Kenapa? Karena penyakit degeneratif itu sampai sekarang juga merupakan salah satu atau beberapa penyakit yang menimbulkan mortalitas yang cukup besar ya, yang cukup tinggi morbiditas dan mortalitas. Nah, tapi tentu tidak, kalau dalam 4 pertemuan tidak akan bisa, saya akan buatkan kasus ya, kurang lebih 5. Jadi per kelompok, per kelasnya itu ada 5 kelompok yang berbeda. Nanti untuk minggu ini tuh saya mau uji coba dulu ya. Jadi besok itu saya akan memberikan satu kasus gitu. Jadi hanya untuk kelompok pertama mungkin. Untuk pembagian kelompoknya, mangga itu mah terserah PJ dan teman-teman ya mau pembagiannya seperti apa. Nah, untuk yang sekarang kita akan diskusi tentang diabetes mellitus ya, pencegahan dan pentalaksanaan. Sebetulnya ya, tolong di-mute ya. Sebetulnya ini kalau kita bicara tentang diabetes mellitus itu sangat kompleks ya, bahkan bisa beberapa pertemuan gitu ya. Karena kalau kita bicara farmakoterapi, berarti tujuan kita itu kan ingin mengembalikan patologis pasien ke fungsi fisiologis yang normal ya. Nah, dengan berdasarkan apa? Dengan berdasarkan kajian pada patofisiologisnya, ya bisa dipahami bersama ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mahasiswa tingkat 3 ini mau memecahkan kasus atau disodori kasus ya di tempat praktek nanti, terutama di rumah sakit atau di klinik, nah teman-teman harus bisa bagaimana caranya farmakoterapi itu menghasilkan output atau luaran yang ujungnya itu adalah kesembuhan pasien gitu. Jadi meningkatkan quality of life dari pasien. Nah, pada saat kita memutuskan atau menyelesaikan satu kasus, tentu kita juga harus mempunyai pedoman gitu ya. Jadi jangan sampai kita memecahkan satu kasus itu berdasarkan dari asumsi diri sendiri atau dari apa namanya daya pikir sendiri gitu. Tetapi semuanya itu harus evidence based. Artinya harus ada dasar-dasar dalam bentuk jurnal penelitian ya atau dari guideline-guideline yang memang diterbitkan oleh apa namanya oleh satu institusi atau satu organisasi atau satu perkumpulan ya. Dan itu yang diakui secara global atau diakui secara internasional. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah memang guideline-nya itu harus dari luar? Ya tidak juga ya. Kayak misalkan sekarang yang akan kita bahas itu tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu sebetulnya guideline-nya itu ada di Indonesia ya. Yang sebarkan ke atau enggak tontonan Ini siapa nih yang bocor? terus ajar kening laraki mandina padahal usaha Dita mana Dita? hadir Bu. Ini Dita yang bocor ya? Dita sama Dena. Nah, udah. Oke, saya mohon semuanya saat ini sampai 100 menit ke depan fokus di farmakoterapi ya. Nanti ada waktunya untuk mengerjakan yang lain ya. Jadi dibiasakan satu pekerjaan dalam bekerja itu. Di sini juga dalam belajar juga sama gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi untuk diabetes mellitus ini di Indonesia itu sudah ada guideline ya. Jadi ada pedomannya yaitu dari PB Perkeni. Nah, teman-teman mahasiswa tingkat 3 sudah bisa mencari kemana nih referensi yang tepatnya gitu ya. Nah, untuk diabetes mellitus ada dari PB Perkeni atau juga misalkan Bu saya mau ngambil dari luar dari American Diabetes Association mangga atau misalkan dari apa namanya dari yang lain gitu misalkan mangga mau dari Amerika mau dari Pakistan mau dari India mangga tetapi kita harus paham bahwa kondisi atau fungsi fisiologis manusia Indonesia tentu akan beda ya. Ras Asia dengan ras Eropa dengan ras Afrika itu akan beda. Mungkin teman-teman masih ingat di farmakologi dasar ya. Kecepatan metabolisme orang Asia itu akan beda dengan orang Eropa. Jadi dalam hal itu juga makanya kita utamakan dulu pedoman itu menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh perkumpulan di Indonesia gitu ya di negara kita sendiri karena itu sudah disesuaikan dengan manusia di Indonesia ya. Nah, dalam hal ini ada PB Perkeni ya, Persatuan Endokrinologi Indonesia. Nah, bagaimana
Ada yang sudah tahu belum diabetes itu seperti apa sih penyakitnya? Coba siapa? Cung, pasti ada yang sudah tahu ya, atau ada misalkan yang orang tuanya atau apa kakeknya, orang tua ya ibunya atau saudaranya yang mengidap diabetes ada? Nggak ada ya, alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini juga sama ya. Apa namanya International Diabetes Federation juga sama. Ini merupakan satu lembaga yang dia fokus terhadap penata laksanaan diabetes. Teman-teman mahasiswa mengambil ini juga boleh ya. Nah, kita lihat dari sisi prevalensi terlebih dahulu. Jadi IDF itu pada tahun 2019 itu melakukan uji apa namanya untuk mengetahui prevalensi diabetes itu seperti apa, melalui penelitian-penelitian diperoleh di sini bahwa pada tahun 2019 itu jumlah diabetes di dunia itu berkisar sekitar 463 juta ya. Jadi ini yang saya lingkarin itu, bukan saya lingkarin dari sananya ya. Yang di lingkarin merah itu yang prevalensinya tinggi. Indonesia ada di mana? Ada di lingkaran nggak? Ada Bu. Ada ya. Nah, itu Indonesia meskipun kecil gitu ya, tapi ya alhamdulillah berprestasi ya. Jadi masuk ke dalam urutan ketujuh dari 10 negara dengan jumlah penyandang DM terbanyak gitu. Dan berdasarkan prediksi dari IDF ini tahun 2045 itu jumlah penderita DM itu akan meningkat ya. Sementara ironisnya itu kita kan punya ya, punya tujuan negara Indonesia itu punya tujuan bahwa 2045 itu kan Indonesia emas gitu ya. Nah, sementara di sisi lain ada penelitian yang menyatakan bahwa justru pada tahun 2045 itu penderita diabetes itu prevalensinya makin meningkat. Jadi ini merupakan satu tantangan yang sangat besar yang harus kita pecahkan. Siapa yang memecahkan? Ya, terutama kita, orang farmasi, kemudian para prescriber ya, dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Bagaimana caranya biar prevalensi ini yang menjadi apa namanya berdasarkan evidence base dan dia berdasarkan perhitungan itu bahwa akan meningkat pada tahun 2045 itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana caranya? Itu berarti menuntut kita sebagai apa namanya tenaga kesehatan untuk bisa mencegah hal itu terjadi ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa tingkat 3 ini mau penelitian tentang studi prevalensi di epidemiologi, mangga silakan ya. Banyak penyakit lain yang masih menjadi PR dan kita sebagai kaum akademis juga mempunyai peran di sini ya, terutama mahasiswa dengan melakukan penelitian. Jadi hasil penelitian itu bisa dijadikan dasar ya, dasar untuk membuat strategi bagaimana caranya satu permasalahan yang diteliti itu menjadi mudah untuk diselesaikan sehingga tidak akan terjadi atau namanya tidak akan membuat PR lebih besar lagi di dalam kesehatan ya, terutama kesehatan di negara kita. Nah, di sini dari jurnal Diabetes Atlas ya, di sini ada prediksi juga ini secara global ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang gambar merah itu di apa namanya di gambar ini itu adalah impaired glucose tolerance. Artinya impaired glucose tolerance itu suatu keadaan di mana manusia itu mempunyai kerusakan dalam toleransi glukosa, tetapi dia belum dikatakan penderita diabetes ya. Jadi dia masih prediabetes, antara batas antara manusia normal dengan manusia diabetes. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa tahun 2010 ya dengan jumlah 285 juta diabetes itu akan meningkat sebanyak 54% pada tahun 2030. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, ternyata penelitian ini dilakukan di 91 negara ya. Ternyata di sini yang paling kita soroti ya, Indonesia juga masuk di sini karena Indonesia itu masuk ke dalam wilayah Southeast Asia dan di sini di Indonesia mengalami peningkatan ya, prediksi peningkatan sampai 72%. Nah, di sini Anda teman-teman bisa lihat ya, IGT itu kalau misalkan kita membiarkan, artinya kita tidak melakukan solusi untuk menurunkan tingkat
prevalensi dari IGT ini akan berkembang menjadi diabetes. Nah, berarti kan tantangan nih, bagaimana nih orang-orang yang sekarang sehat gitu ya, tetapi mempunyai faktor resiko yang besar untuk menjadi diabetes mellitus itu tidak terjadi. Bagaimana caranya ya? Tentu itu banyak faktor yang harus diperhatikan, baik itu dari sisi obat ya, pengobatan atau misalkan dari gaya hidup gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang memang harus kita cermati bersama. Jangan sampai nanti di tahun 2030 yang warna biru itu mendominasi. Jadi kalau mendominasi di tahun 2030 warna biru berarti orang-orang yang masih dikatakan sehat dalam hal ini masih impaired glucose tolerance IGT tahun 2025 akan berubah menjadi DM tahun 2030. Nah, itu kan tidak boleh terjadi harusnya. Bagaimana caranya? Nah, berarti kita harus memahami bagaimana pengobatan yang tepat dalam penanganan diabetes mellitus ya. Nah, inilah fungsi dari mata kuliah ini ya. Jadi sebetulnya kenapa farmakoterapi ini ada di kurikulum farmasi? Karena memang ini sangat sangat krusial banget ya, sangat krusial banget. Artinya kalau tidak ada yang mempelajari tentang bagaimana pengobatan itu terjadi di dalam tubuh ya, bagaimana caranya tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia itu bisa meningkat. Gitu. Makanya teman-teman mahasiswa yang sekarang tingkat 3 itu harus benar-benar aware ya terhadap hal seperti ini. Jadi belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai ya, saya mohon dirubah mindsetnya, tapi mahasiswa itu harus mempelajari satu mata kuliah itu untuk dipecahkan ya, ada apa dalam mata kuliah itu ya, karena ini berhubungan dengan kesehatan nasional gitu ya. Nah kita sebagai warga negara Indonesia harus aware terhadap hal itu. Oke, nah sebetulnya diabetes mellitus itu apa? Jadi diabetes mellitus itu berdasarkan patogenesis. Ini saya mengambil dari PB Perkeni ya, konsensus penata laksanaan diabetes pencegahan dan penata laksanaan diabetes tahun 2021. Nah, konsensus ini itu udah beberapa kali revisi dan yang terbaru ini adalah 2021. Di situ diutarakan dengan lengkap ya bagaimana diabetes itu bisa terjadi, apa faktor-faktor resikonya, apa komorbidnya, apa komplikasinya nanti, bagaimana pengobatannya, pencegahannya bagaimana. Nah, itu saya mohon teman-teman mahasiswa bisa menggali dalam guideline tersebut dan mungkin bahkan bisa menambahkan dari jurnal-jurnal penelitian yang terbaru ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu apa namanya? Suatu penyakit ya yang dikatakan juga sebagai sindrom metabolisme. Jadi di situ apa namanya terjadi perubahan metabolisme. Metabolisme apa? Metabolisme protein, lemak dan karbohidrat khususnya di dalam tubuh sehingga tujuannya semula itu karbohidrat itu kan untuk apa namanya sebagai bahan dasar sel-sel itu beraktivitas gitu ya, sebagai sumber energi dan sebagainya. Tetapi karena adanya kerusakan dalam regulasi karbohidrat tersebut, maka tujuan awal dari penggunaan glukosa itu menjadi tidak terwujud, bahkan menimbulkan beberapa gangguan dalam metabolisme. Nah, ini di saya Adan ya, kita dengarkan dulu adanya. Saya berhenti dulu, mohon maaf.
Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi diabetes mellitus itu ditandai dengan adanya hiperglikemia ya, atau kenaikan kadar glukosa dalam darah. Jadi kalau misalkan eh, kita mau apa namanya kadar glukosa dalam darah itu kan sebetulnya glukosanya itu diambil oleh darah itu untuk diedarkan ke sel-sel yang memerlukan gitu. Tetapi karena adanya defek atau kerusakan dalam regulasinya, makanya si glukosa darahnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Tetapi dia beredar di dalam peredaran darah dan ini akibat adanya kenaikan kadar glukosa darah, maka itu akan mengubah komposisi dalam darah gitu ya. Jadi lebih banyak glukosa darahnya. Nah, glukosanya itu akan apa namanya? Berimplikasi terhadap kerusakan. Kerusakan apa? Terutama kerusakan pada lapisan endotel pembuluh darah gitu ya. Nanti kita lihat di bawah. Thank you. Oke. Nah, jadi berdasarkan apa namanya hasil penelitian ya dalam panduan diabetes care itu, ini patogenesis dalam terjadinya hiperglikemia itu ada 11 aspek ya. Jadi ke-11 aspek ini saling berhubungan gitu. Yang ujung-ujungnya adalah terjadinya peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nah, yang pertama, yang pertama dan paling utama adalah pemeran utamanya itu adalah sel beta pankreas ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, pankreas itu merupakan satu organ yang terdiri dari beberapa islet ya. Dan di situ apa namanya terdapat dua sel beta sama sel alfa. Sel alfa itu berhubungan dengan pencernaan. Kalau sel beta berhubungannya dengan endokrin ya atau apa namanya organ yang memproduksi insulin. Nah, dalam hal ini organ yang memproduksi hormon. Nah, dalam hal ini adalah insulin. Jadi ketika sel beta apa namanya sel beta pankreas ini mengalami kerusakan, artinya ada yang rusak tuh dalam hal produksi insulin gitu ya. Nah, rusaknya itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya. Yang menyebabkan kerusakan beta sel itu ada banyak hal gitu. Terutama dalam hal ini adalah apa namanya ada dari reaksi autoimun, ada juga yang idiopatik ya. Jadi tidak jelas penyebabnya apa. Kemudian ada juga dari infeksi virus dan sebagainya. Nah, hiperglikemia ditandai oleh adanya kerusakan sel beta pankreas. Kan teman-teman juga paham ya, kalau kita makan, kenapa ketika kita makan, makanan itu bisa diserap oleh peredaran darah dan bisa masuk ke dalam sel dan bisa digunakan untuk energi. Nah, itu berarti ada satu regulasi yang menjadikan yang tadinya nasi ya, jadi apa namanya polisakarida menjadi monosakarida ya, menjadi glukosa. Dari tadinya karbohidrat menjadi glukosa, kemudian nanti glukosa itulah yang akan diedarkan oleh peredaran darah. Nah, proses tersebut itu dipengaruhi oleh yang namanya insulin. Jadi ketika kita makan sebetulnya kalau orang yang sehat ya, kita makan insulin juga akan langsung dihasilkan oleh sel beta gitu. Yang diabetes juga menghasilkan, tetapi eh, apa namanya jumlah insulinnya itu tidak sesuai gitu. Jadi kebanyakan makanannya tapi insulinnya sedikit. Makanya si makanannya itu tidak bisa atau karbohidrat itu tidak bisa digunakan lebih lanjut gitu ya. Karena adanya kekurangan insulin. Nah, tetapi ada juga yang tipe diabetes itu insulinnya itu diproduksi ya. Jadi tidak kekurangan insulin, tetapi insulinnya dikatakan bodoh, tanda kutip ya. Nanti kita lihat apa artinya bodoh insulin itu. Jadi insulin itu kan fungsinya itu sebagai pembuka kunci ya. Jadi ketika glukosa itu diserap oleh peredaran darah, dia harus masuk ke dalam sel. Siapa kuncinya? Insulin gitu. Di setiap sel, ada di sel lemak, ada di otot, ada di apa, di setiap sel aja. Itu insulinnya tuh harus bisa membukakan pintu itulah secara awamnya. Nah, tetapi kalau insulinnya itu tanda kutip ya bodoh atau misalkan sel-selnya itu bersifat resisten terhadap insulin, maka glukosa itu tidak akan masuk ke dalam sel dan akhirnya berkeliaranlah di dalam pembuluh sel ya. Oke. Kemudian itu penurunan sekresi insulin ya di sel beta pankreas. Kemudian yang kedua
Juga di sini yang berperan dalam patogenesis hiperglikemia adalah sel apa pankreasnya. Lawannya insulin itu adalah glukagon ya. Kalau insulin itu dihasilkan oleh tubuh kita ketika kita ada makanan ke dalam tubuh. Jadi dia fungsinya untuk mengambil makanan tersebut yang sudah dipecah menjadi monosakarida ke dalam sel. Jadi apa namanya? Kalau glukagon itu kebalikan. Glukagon itu justru dibentuk pada saat tubuh tidak ada makanan. Karena apa? Fungsinya glukagon itu untuk meningkatkan apa namanya? Pembentukan glukosa di hati ya. Jadi bagaimana caranya? Kan kita lagi puasa nih, lagi nggak ada asupan glukosa, tapi tubuh kita tuh harus hidup gitu. Makanya si alpha pankreas ini bekerja dengan cara apa? Meningkatkan sekresi glukagon. Nah, ini mempunyai apa namanya hubungan dengan insulin. Jadi kalau insulin meningkat, glukagon turun dan kebalikannya. Ketika glukagonnya itu meningkat sekresinya, itu akan menjadi sinyal tersendiri ya untuk menghasilkan glukosa di dalam tubuh sehingga glukosa juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan di mana? Di dalam peredaran darah ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, penyebab atau patogenesis terjadinya hiperglikemia adalah peningkatan lipolisis ya dalam sel adipose. Jadi kalau misalkan ada insulin, justru insulin itu menurunkan lipolisis. Jadi artinya tidak mengkatabolisme lipid ya. Tapi kalau insulinnya sedikit karena adanya penyakit diabetes, maka lipolisisnya akan meningkat. Hasilnya apa? Akan banyak free fatty acid atau asam lemak bebas yang diproduksi oleh sel lemak gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan free fatty acidnya banyak? Berarti kan banyak apa namanya lemak di dalam tubuh, sehingga apa yang terjadi bisa menimbulkan badan keton ya, badan keton atau ketoasidosis. Nanti menyambungnya ke apa komplikasi gitu ya. Atau juga dia sebagai apa? Sebagai prekursor atau sebagai apa namanya bahan untuk membentuk glukosa di dalam hati. Apa? Yaitu peningkatan produksi glukosa di hati melalui proses gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis mah pembentukan glukosa, tetapi bukan dari makanan, tetapi dia merombak ya, merombak di dalam hati dengan bahan dasar dari lipolisis tersebut ya. Kemudian dengan adanya penurunan sekresi insulin juga itu bisa menjadikan terjadinya penurunan utilisasi glukosa oleh otot ya. Itu jadi penurunan penggunaan glukosa oleh otot, kemudian juga nah ini di hepar peningkatan produksi glukosa itu juga nanti akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Lalu di otak apa? Terjadi disfungsi neurotransmitter atau kerusakan dalam sistem neurotransmitter. Itu akibat adanya penurunan sekresi insulin ya. Lalu di apa namanya di kolon ya. Di sini juga ada mikrobiota yang berperan dalam metabolisme apa namanya glukosa gitu ya. Sehingga ketika terjadi penurunan insulin akan terjadi gangguan dalam komposisi mikrobiota gitu ya. Lalu di dalam usus halus, nah di dalam pencernaan itu sebetulnya kenapa sih insulin itu dibentuk atau bagaimana insulin itu dibentuk ketika ada makanan? Jadi itu ada proses yang namanya inkretin ya. Nanti ada apa namanya? Ada penjelasannya nanti di belakang ya ditambahkan. Jadi kalau kita makan insulin dibentuk, di situ ada peran hormon ya, hormon-hormon yang terlibat dalam efek inkretin. Nah, di dalam usus halus juga terdapat satu enzim namanya alfa glukosidase. Kan tadi saya bilang ya, karbohidrat itu harus berubah menjadi glukosa dulu untuk bisa diserap ya dalam usus. Usus kita itu tidak bisa menyerap dalam bentuk polisakarida, tapi harus dalam monosakarida. Siapa yang merubah polisakarida menjadi monosakarida itu adalah enzim alfa glukosidase. Nah, jadi kalau ada enzim ini akan makin banyak glukosa yang siap untuk diabsorpsi ya. Lalu kemudian di ginjal. Nah, kalau yang namanya ginjal itu kan itu sebagai organ eliminator paling besar ya. Termasuk glukosa juga dalam darah ya. Itu dieliminasi lewat ginjal, lewat apa? Filtrasi glomerulus. Nah, setelah difiltrasi itu harusnya tuh
si glukosa yang masuk ke dalam ginjal itu harusnya direabsorpsi kembali atau direabsorpsi atau diserap kembali gitu ya melalui satu Erlina ya, dimatiin dulu Erlina. Nah. Kayak kurang gitu tinggal kerjaan lagi. Ada resepnya no? Bungkus. Satu. Bentar. Saya nggak bisa nge-mute ya. Boleh diminta tolong ya PJ kelasnya Erina, matiin dulu itunya mikrofonnya. Oke. Nah, tadi nomor berapa tadi? 9 ya, 9 ya. Nah, di ginjal ini juga ya harusnya itu kan si glukosa yang terfiltrasi oleh glomerulus itu direabsorpsi ya lewat tubulus. Tapi karena adanya defek, artinya ada kerusakan dalam sistem SGLT itu si glukosa itu turun ke urin. Makanya salah satu tanda bahwa orang itu mengalami hiperglikemia atau mengalami diabetes mellitus adanya glukosa di dalam urin ya. Glukosa kemudian protein ya itu ada di dalam urin. Harusnya itu tidak boleh gitu ya. Kemudian yang 10 lambung. Nah, ini juga ternyata di pankreas juga dibentuk apa yang namanya amilin ya. Jadi karena adanya kerusakan pankreas, makanya amilin juga mengalami penurunan nanti ya. Akhirnya apa? Meningkatkan percepatan pengosongan lambung. Nah, di sini kalau misalkan makanan di lambung cepat kosong, cepat pindah ke usus, maka akan semakin banyak peluang usus untuk menyerap ya. Menyerap glukosa, kemudian dia beredar di darah ya. Lalu yang 11 itu sistem imun. Nah, di sini juga dengan tidak adanya atau dengan adanya penurunan sekresi insulin bisa mendisregulasi sistem imun atau merusak regulasi dalam sistem imun sehingga bisa menimbulkan inflamasi ya atau peradangan gitu. Nah, itu 11 hal yang merupakan kontribusi dari terjadinya hiperglikemia. Nah, kemudian berdasarkan etiologi itu DM itu dibagi menjadi 4 tipe utama ya. Yang pertama tipe 1. Tipe 1 itu si pankreasnya itu benar-benar udah rusak ya, udah destruksi. Karena berhubungan dengan adanya proses autoimun atau juga proses idiopatik ya. Jadi kalau autoimun harusnya itu kan imun tubuh kita itu menyerang sel-sel yang asing gitu ya. Tetapi karena si sel pankreasnya itu terinfeksi oleh virus, artinya dia mempunyai integritas sel yang rusak sehingga dikenali oleh sistem imun tubuh kita menjadi suatu sel yang asing. Dan disitulah terjadi penyerangan imun terhadap sel tubuh sendiri. Dalam hal ini adalah pankreas. Nah, jadi rusak pankreasnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini masih bervariasi ya. Artinya apa? Ada yang dominan resistensi insulin, ada juga defisiensi insulin relatif gitu ya. Jadi artinya di sini tipe 2 itu insulinnya masih diproduksi gitu, tetapi insulinnya itu tidak sensitif ya. Jadi artinya dia banyak mengalami resistensi insulin di sel-selnya itu sehingga fungsi insulin itu tidak bisa bekerja dengan baik gitu karena dia tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel gitu atau insulin tersebut tidak bisa memediasi atau memodulator terjadinya serangkaian perubahan yang mengakibatkan glukosa itu ketarik dari pembuluh darah gitu ya. Kemudian yang ketiga tipe diabetes mellitus gestasional. Nah, ini diabetes yang terjadi hanya pada saat kehamilan ya. Nah, itu biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga. Makanya yang ibu-ibu hamil itu harus rajin cek darah ya. Jangan takut gitu karena kalau sekali dia mengalami diabetes pada saat kehamilan, ya mungkin kehamilan berikutnya juga akan mengalami diabetes juga gitu ya. Makanya harus di-prepare dengan mengatur pola makan. Jangan sampai mengalami peningkatan glukosa, tetapi juga jangan
malah malnutrisi, akhirnya si janinnya tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, di situ perlu pengaturan makan ya. Kemudian ada tipe spesifik yang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan penyebab yang lain di luar tipe 1, 2, dan gestasional ya. Di sini ada MODI. MODI itu Maturity Onset Diabetes of the Young. Jadi diabetesnya muncul pada umur yang masih muda gitu. Kemudian adanya penyakit eksokrin pankreas ya, fibrosis kistis. Lalu adanya radang pankreasnya. Kemudian ada juga yang drug induced disease ya. Jadi ada beberapa obat yang justru dia menimbulkan DM gitu. Salah satunya apa? Glukokortikoid ya pada terapi HIV sama AIDS ya. Kemudian juga pada saat transplantasi organ. Nah, itu bisa menimbulkan kenaikan kadar glukosa dalam darah gitu. Tapi itu merupakan DM yang sifatnya spesifik gitu ya. Nah, ini faktor resikonya ya. Jadi silakan teman-teman mengaca diri ya. Artinya dari sekarang itu coba dilihat apakah saya mempunyai riwayat keluarga penyakit DM gitu ya. Entah itu ibu, ayah atau kakek, nenek ya, itu merupakan penyumbang gen DM buat kita ya. Kayak misalkan saya nih. Saya itu ayah dan ibu saya almarhum dua-duanya punya diabetes ya. Nah, diabetesnya, gennya turun ke saya. Jadi saya sebagai pewaris diabetes mellitus. Nah, kakak saya juga sama gitu ya. Saya empat bersaudara. Yang satu sudah meninggal paling pertama, tapi beliau tidak punya DM ya. Kemudian kakak saya yang anak berarti anak orang tua saya yang ketiga, jadi kakak langsung itu juga tidak punya DM. Kakak saya yang kedua punya DM. Sebetulnya dari keempat orang tersebut ya, kakak beradik saya, itu harusnya tuh punya DM keluar karena orang tua kami tuh mewariskan gen diabetes. Tetapi kenapa kakak saya yang pertama dan ketiga tidak mempunyai diabetes? Karena yang namanya diabetes mellitus itu memang dia genetik ya, bisa diturunkan. Tetapi yang paling dominan adalah faktor di luar gen. Jadi artinya selama orang yang mempunyai gen penderita DM, tetapi dia bisa mengatur pola hidup di sini adalah mengatur konsumsi kalori ya, keseimbangan antar kalori yang dimasukkan dengan yang dikeluarkan oleh tubuh, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, mengelola stres dan sebagainya, itu insya Allah gen tersebut tidak akan muncul. Jadi DM-nya tidak akan muncul selama dia bisa mengatur pola hidup yang sehat gitu ya. Nah, kemudian faktor resiko lain apalagi usia di atas 40 ya. Kemudian riwayat melahirkan bayi di atas 4 kilo ya. Kalau pernah melahirkan bayi di atas 4 kilo, kemudian dia tidak mengatur pola hidup, insya Allah itu akan jadi DM. Ini semuanya terbukti pada diri saya gitu ya. Saya pertama melahirkan anak 4,1 kilo, itu saya belum dinyatakan DM ya. Tetapi selang berapa tahun ya? 5 tahun kemudian, oh ya, saya melahirkan anak pertama 4,2 kilo, itu belum DM. Kemudian 2 tahun kemudian melahirkan anak yang kedua 4,1 kilo, itu juga belum DM. 5 tahun setelahnya saya dinyatakan DM. Nah, ini adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya kita tidak bisa lari dari situ ya. Kita tidak bisa pokoknya mah nggak boleh nih, nggak boleh punya gennya jangan turun ke kita, nggak bisa kan, nggak bisa kita hindari. Jadi ras dan etnik, kemudian juga riwayat DM gestasional, lahir dengan berat badan kurang dari 2,5. Jadi ini mah dirinya sendiri. Kalau saya sih saya nggak tahu waktu kecil berapa beratnya ya. Jadi saya tidak tahu yang ini, tapi faktor yang lain saya mengalami sendiri gitu. Ini bukti nyatanya ya, saya penderita DM sekarang gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa selama saya bisa mengontrol glukosa dalam darah ya insya Allah saya bisa beraktivitas normal. Nah, kemudian yang kedua itu dapat dimodifikasi. Nah ini ya berat badan lebih dengan sebentar laptopnya mati. BMI di atas 23 kg per meter square. Artinya di sini obes ya, menjelang obes. Kemudian kurangnya aktivitas fisik
itu bisa dimodifikasi ya dengan cara apa? Olahraga rutin gitu ya. Kemudian hipertensi. Nah, kalau hipertensi tidak dikelola, ini bisa menimbulkan diabetes. Jadi diabetes sama hipertensi itu seperti apa ya? Seperti antara telur dulu atau ayam dulu nih ya. Hipertensi bisa mengakibatkan diabetes. Diabetes juga sama bisa mengakibatkan hipertensi ya. Siapa duluan yang muncul gitu ya. Nah, kemudian dislipidemia. Nah, ini dislipidemia juga merupakan faktor resiko banget ya. Kalau misalkan HDL-nya kurang dari 35 atau TG-nya di atas 250 itu dapat menimbulkan terjadinya diabetes mellitus. Lalu ini udah pasti ya tinggi glukosa, rendah serat. Nah, itu merupakan faktor yang bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, kemudian faktor klinis yang terkait lainnya itu adanya sindrom metabolik dengan riwayat toleransi apa namanya TGT ya, toleransi glukosa terganggu. Kemudian ada gula darah puasa terganggu. Jadi itu juga merupakan sindrom metabolik dan riwayat penyakit kardiovaskular. Ini juga sama ya. Jadi mana dulu nih yang muncul gitu. Tapi mereka nanti akan saling berhubungan dan memperparah ya. Tapi sebetulnya kalau diawali dengan DM itu bukan insya Allah ya apa ya. Itu faktor risiko untuk terjadinya komorbid yang lain gitu. Karena memang DM ini dikatakan sebagai mother of disease ya atau ibu dari segala penyakit gitu. Karena komplikasi DM itu bisa menyerang makrovaskular dan mikrovaskular. Nanti kita lihat ya. Nah, ini salah satu komplikasi ya dalam hal ini adalah penyulit. Penyulitnya itu artinya dia bisa timbul akibat diawali oleh adanya diabetik ya atau diabetes. Ada yang sifatnya kronik, ada juga yang sifatnya akut ya. Kalau kronik berarti dia prosesnya lama gitu ya. Karena biasanya juga penyakit DM itu tidak dirasakan ya. Tidak orang DM itu gimana ya? Saya juga terdiagnosanya itu ketika saya merasakan kesakitan yang hebat di perut ya waktu itu. Ketika saya merasakan kesakitan di perut, kemudian masuk ke rumah sakit swasta di Tasik, itu pasti DM itu kan pasti dicek pada saat pasien masuk ke UGD ya, bukan DM. Gula darah itu pasti dicek saat masuk ke UGD karena ketika ada pasien masuk ke UGD, yang pertama kan EBC-nya yang diperiksa, yang dipastikan pernapasannya bagaimana, kesadarannya bagaimana, kemudian juga aliran darahnya seperti apa. Nah, itu SOP-nya di UGD. Tapi kalau misalkan EBC-nya itu normal, nggak tekanan darahnya normal, kemudian apa namanya respirasinya normal, detak jantungnya normal dan sebagainya. Tetapi kenapa gula darah itu selalu diperiksa? Karena dia akan apa namanya sebagai faktor resiko untuk terjadinya beberapa penyakit gitu. Makanya pasti dicek di UGD itu ya, cek gula darah. Nah, di sini salah satunya adalah diabetik retinopati. Jadi nanti yang namanya penyulit itu atau komplikasi itu sebetulnya di apa namanya dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Ada makrovaskular, ada mikrovaskular. Dua-duanya itu akibat kadar glukosa darah tinggi yang merusak lapisan endotel pembuluh darah ya. Kan teman-teman silakan buka lagi di anatomi fisiologi bagaimana lapisan pembuluh darah itu ya dan ada apa di dalam darah gitu. Jadi dia itu kan selalu selama hidup ya, selalu setiap saat itu si pipa pembuluh darah itu kan dialiri darah dengan berbagai komponen gitu ya. Nah, adanya gaya gesek antara komponen yang mengalir dengan dinding pembuluh darahnya itu tentu akan merubah integritas dari pembuluh darahnya, dari dindingnya, dari lapisan endotel paling dalam. Nah, apalagi kalau misalkan komposisi darahnya tersebut banyak mengandung glukosa darah ya. Glukosa darah nanti ada apa? Kenapa dia bisa menyebabkan kerusakan endotel? Karena dia merupakan sumber terbentuknya radikal bebas ya. Radikal bebas inilah yang akan merusak endotel. Kalau endotelnya itu sudah rusak, apa yang terjadi? Wah, banyak ya. Dia bisa menyebabkan kebocoran pembuluh darahnya gitu ya. Sehingga zat-zat yang harusnya itu keep di dalam pembuluh darah dia malah keluar gitu ya.
malah apa namanya keluar dari pembuluh darah sehingga menimbulkan satu kerusakan di sel yang dihinggapi oleh zat-zat yang masuk ke dalam sel tersebut ya. Jadi bukan sebetulnya kan glukosa itu diperlukan oleh sel itu untuk membentuk energi ya, untuk pernapasan dan sebagainya. Tetapi ketika dia tidak sesuai, artinya dia malah menyebabkan kerusakan endotel dan komponen-komponen dalam darah itu keluar, itu bisa mengakibatkan kerusakan. Contohnya apa? Udem ya dan sebagainya. Kita lihat sekarang nih. Pada kasus diabetik retinopati, penderita diabetes itu mempunyai faktor risiko untuk mengalami kerusakan retinanya ya. Retina itu kan apa ya? Salah satu organ di dalam tubuh kita itu yang paling tidak boleh rusak ya kan? Karena kenapa? Kalau nggak ada retina yang berfungsi kita tidak bisa melihat apa-apa gitu ya kan? Nah, makanya kenapa orang diabetes mellitus itu harus selalu mengecek ya. Dia tuh sekarang kadar glukosa darahnya sedang berapa ya. Karena kalau misalkan dia tidak rutin ya mengecek kesehatannya, itu sebagai dikatakan silent killer bisa gitu ya. Artinya dia bisa lama-lama menimbulkan berbagai kesakitan ya, morbiditas atau bahkan bisa mengakibatkan mortalitas ketika glukosa tersebut mengakibatkan kerusakan makrovaskular. Nah, kita lihat dulu nih yang retinopati ini kerusakannya tuh lama ya. Jadi prosesnya tidak langsung glukosa darah, misalnya glukosa darah saya sekarang 300 tiba-tiba rusak ya matanya enggak, tapi itu prosesnya tuh lambat gitu. Ya. Diawali di sini adanya eksudat ya. Teman-teman bisa lihat. Ini yang matanya normal, kelihatannya juga bersih gitu ya. Pembuluh darahnya juga normal gitu, dia tidak mengalami hemoragi, tidak mengalami pelebaran, tidak mengalami mikroaneurism ya. Jadi kalau yang mengalami retinopati, di sini ada eksudat. Eksudat ini apa? Kan mata kita tuh di sekitarnya itu ada pembuluh-pembuluh darah ya, pembuluh darah, kemudian juga ada sarafnya juga. Nah, si pembuluh darahnya itu tadi karena kebanyakan glukosa, makanya dia mengalami kebocoran, kemudian tersimpanlah di dalam retina ini eksudat. Eksudat ini apa? Lemak sama protein ya. Makanya teman-teman mungkin tahu ya kalau mata-mata kalau mata orang yang diabetes itu ada yang suka jadi katarak, kemudian juga jadi apa namanya mata yang putihnya itu kayak garis-garis merah gitu ya, kayak akar-akar. Nah, itu akibat adanya apa? Adanya mikroaneurism ya di situ. Kemudian juga ada jadi si matanya itu jadi kekurangan ya cairannya itu. Makanya dia menjadi kering dan mudah luka. Ya sampai akhirnya ada yang sampai mengalami kebutaan. Karena itu diabetik retinopati juga menyerang terhadap apa? Terhadap saraf-sarafnya juga ya yang menuju ke mata. Nah, kemudian yang kedua itu diabetik nefropati. Kalau nefropati kadar glukosa darahnya itu merusak ginjal ya. Tadi saya bilang bahwa di ginjal itu kan harusnya itu mengeliminasi glukosa, tetapi yang disekresinya itu harus direabsorpsi kembali ya. Tidak boleh ada yang dari ginjal itu masuk ke dalam urin. Nah, tetapi di sini tidak ada ya, regulasi itu sudah mulai terganggu. Jadi di sini protein-protein yang masuk ke dalam urin itu diakibatkan oleh adanya kerusakan dinding kapiler ya. Makanya jadi banyak tuh protein di urinnya gitu. Kemudian di dalam diabetik nefropati juga terjadi arteri aferennya itu mendilatasi, kemudian arteriolnya mengalami konstriksi. Jadi mengakibatkan tekanannya itu tinggi gitu ya. Akibatnya itu proteinnya terekspresikan ke urin gitu yang harusnya itu tidak boleh gitu ya. Nah, lalu ini ya diabetic foot. Nah, jadi biasanya diabetic foot ini pasien itu tidak sadar bahwa dia itu sedang sedang mengalami perlukaan ya. Kan di wilayah BTH juga ada ya, mungkin sebagian teman-teman tahu ya di BTH juga ada ya staf atau karyawan BTH itu yang dia tuh tidak sadar bahwa dirinya mempunyai DM, kemudian hanya
hanya iseng gitu ya, kulit kulit kuku jempolnya itu dikorek-korek ya, tapi kenapa kok timbul nanah gitu, timbul nanah, kemudian lama-lama nanahnya itu makin melebar, sehingga akhirnya apa, terjadilah luka. Nah padahal kalau orang normal ya, punten ya, misalnya di jempol itu kan kita suka iseng ya, sampai dipotong itu sampai ke dalam gitu ya, karena ada ya yang bau sedikit gitu ya, kotoran. Nah itu kalau orang normal itu tidak akan terjadi apa-apa, tapi kalau orang DM ketika itu terpotong aja kulit arinya gitu ya, atau sampai agak ke dalam, itu bisa menimbulkan timbulnya pus atau nanah gitu. Itu sebagai salah satu apa namanya, mekanisme kerusakan kakinya ya, dari luka sedikit gitu, atau misalkan penderita DM itu karena dia tidak menyadari dia punya DM, dia jalan kaki tanpa alas kaki, ada jarum gitu yang nusuk, kemudian ada luka sedikit, lalu dia tidak ngeh bahwa dia itu mengalami luka, kemudian infeksius agen pada masuk, itu bisa menimbulkan gangren ya. Makanya tidak sedikit orang yang DM itu kakinya diamputasi. Karena busuknya itu apa namanya? Tidak di situ saja, nanti malah melebar 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 gitu, sampai ada yang suka hitam ya kakinya itu dari bawah. Asalnya itu dari setitik luka sampai ke betis gitu. Akhirnya diamputasi. Itu tidak jarang terjadi ya. Makanya kenapa yang penderita DMA harus menggunakan alas kaki, mau di luar atau di dalam ya. Di rumah juga harus pakai kaos kaki. Harus pakai sepatu atau alas kaki ya. Dan yang pakai sepatu pun harus pakai kaos kaki ya. Itu orang DM. Jadi memang benar-benar harus dijaga gitu ya. Jangan sampai penyakit kronik ini muncul. Nah, sekarang bagaimana nih mekanismenya? Kenapa bisa terjadi gangren ya? Itu juga sama, sebetulnya adanya gangguan pada apa? Pada pembuluh darah dan juga sistem persarapannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di gambar sebelah kiri, diabetic foot itu diakibatkan adanya gangguan neuropati dan angiopati. Kalau angiopati di pembuluh darahnya, kalau neuropati di sistem sarafnya. Ternyata yang diganggu itu sel-sel sarafnya itu meliputi motorik, sensorik, dan otonomik. Ketiga sel saraf ini, ketiga fungsi saraf ini diganggu dengan adanya kadar glukosa darah. Kasihan ya. Nah, coba kita lihat bagaimana caranya. Sel saraf yang berhubungan dengan fungsi motorik, ya, jadi artinya fungsi gerak, itu bisa mengalami kerusakan, diantaranya adanya apa namanya, gangguan pada posturnya. Kemudian adanya kekurangan atau apa ya, mobilitasnya itu tidak leluasa gitu, terbatas sendinya itu dalam pergerakannya. Dan itu akibat dari limited joint mobility sama postural deviation-nya itu bisa menimbulkan deformitas kaki gitu ya, deformitas pada kaki, perubahan bentuk pada kaki. Lalu ketika terjadi kalus, penebalan kulit ya, penebalan kulit itu yang terjadi di dalam kaki, itu bisa memunculkan terjadinya foot ulcer atau borok di kaki ya, apalagi boroknya itu disertai dengan adanya agen-agen infeksius, akhirnya harus diamputasi gitu. Kemudian, nah ini karena gangguan saraf sensorinya, makanya si penderita tidak merasakan bahwa dia itu sedang apa namanya, tertusuk jarum atau apa gitu, sedang mengalami luka, tidak bisa merasakan karena adanya penurunan rasa protektifnya gitu akibat kerusakan saraf sensorinya. Jadi tahu-tahu udah kenapa ini udah borok gitu ya, udah melebar gitu. Nah, kemudian sistem saraf otonom juga sama ya, diganggu sehingga dia apa namanya mengalami kerusakan dalam proses pembentukan keringat gitu ya, proses pembentukan keringat, kemudian juga regulasi atau pengaturan aliran darahnya, sehingga kelihatan kulitnya itu pecah-pecah kering ya, tapi bukan rompehan ya, beda lagi. Kulitnya kering, pecah-pecah, lalu kemudian menimbulkan borok gitu ya. Nah, kemudian untuk yang angiopati, nah angiopati ini bisa komplikasinya itu melalui kerusakan mikrovaskular ya, atau mengalami kerusakan makrovaskular. Dalam hal ini adalah kerusakan pada arteri perifernya ya, sehingga mengakibatkan adanya iskemi. Kan banyak kadar glukosa darah tuh di dalam, banyaknya glukosa tuh di dalam pembuluh darah, sehingga
si pembuluh darah perifernya itu mengalami kekurangan oksigen. Apa artinya? Sel-sel kaki yang ada di dalam kaki itu mengalami kekurangan pasokan oksigen sehingga timbullah gangren ya, akhirnya diamputasi. Nah, berdasarkan stage-nya atau derajatnya itu ada 6 ya, 6 derajat tapi dengan diawali oleh derajat ke 0 gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini awalnya stage 0 itu kan tidak ada apa namanya tidak terlihat gitu ya. Tapi ini juga pasien tidak merasakan bahwa itu sebetulnya udah ada luka di situ ya. Nah, lalu timbul lukanya itu di apa namanya baru di atasnya kecil ya. Kemudian juga makin dalam sampai akhirnya terjadi abses ya. Abses kemudian gangren dan akhirnya gangrennya itu makin melebar gitu, makin ekstensif dan melingkupi seluruh kaki ya. Ini memang biasanya jadi buruk ya, jadi buruk bahasa Sunda apa ya, borok. Jadi hitam gitu ya si kakinya itu gitu ya, sampai harus akhirnya harus diamputasi. Oke. Nah, kemudian yang penyulit selanjutnya adalah kerusakan saraf ya. Tadi sebetulnya udah ada di beberapa ya di neuropati, kemudian di apa namanya di nefropati juga. Kemudian kita lihat dulu di sini bagaimana sih saraf itu bisa rusak gitu ya. Dengan adanya hiperglikemia itu berarti di dalam apa namanya? Di dalam pembuluh darah pun akan terjadi peningkatan glikasi protein. Artinya apa? Peningkatan glikasi protein itu protein berikatan dengan glukosa ya. Akhirnya ikatan glukosa sama protein itu menghasilkan satu produk yang namanya adalah AGEs ya, Advanced Glycation End Products. Itulah yang zat yang paling berbahaya ya. Karena kenapa? AGEs ini yang bisa menimbulkan stres oksidatif. Jadi terlalu banyak oksidan di dalam tubuh sehingga dia bisa mengakibatkan terjadinya rangkaian reaksi oksidasi, reaksi radikal ya. Teman-teman mungkin ingat, reaksi radikal itu diawali dengan apa? Inisiasi ya. Inisiasi itu satu radikal, dia menyerang apa namanya? Menyerang sel ya. Kemudian selnya itu dia akan mengalami apa? Kerusakan. Dia bisa berubah menjadi radikal, ambil lagi ke sel yang sebelahnya, terus saja gitu ya. Jadi peningkatan AGEs ini mengakibatkan stres oksidatif yang mengakibatkan kerusakan saraf ya. Nah, kemudian peningkatan glukosa intrasel juga ya pada jaringan itu bisa mengakibatkan disfungsi mitokondria. Kan teman-teman juga masih ingat mungkin mitokondria itu fungsinya untuk apa ya. Harusnya itu dia memang di sana ada reaksi reduksi oksidasi, tetapi ketika adanya peningkatan glukosa justru malah meningkatkan produksi radikal superoksid ya. Nah, sebetulnya tubuh kita itu punya superoksid dismutase enzim yang bisa menangkal superoksid radikal ini. Tetapi yang namanya apa namanya yang namanya superoksid dismutase itu mempunyai kapasitas tertentu. Artinya tubuh kita itu memproduksi superoksid dismutase, tetapi ketika radikal superoksidnya terlalu banyak yang terpapar ke dalam tubuh, dia tidak bisa mengcover gitu. Kekurangan superoksid dismutasenya, akhirnya banyaknya superoksid radikal. Nah, itu juga sama bisa mengakibatkan stres oksidatif ya. Lalu glukosa juga bisa memunculkan atau menghasilkan yang namanya reaktif oksigen spesies ya. Teman-teman coba nanti dicari ya, struktur glukosa itu seperti apa. Ketika dia berinteraksi ya dengan namanya senyawa lain, dia berfungsi sebagai radikal ya si glukosa itu, sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya reaktif oksigen spesies. Itu juga sama bisa mengakibatkan apa? Stres oksidatif. Lalu tadi ikatan antara protein dengan glukosa mengakibatkan suatu produk yang namanya advanced glycated end products. Jadi di sini apa namanya satu produk akhir dari jarul poliol ya. Jadi lewat serangkaian
pemakaian motel EGIS ini bisa mengakibatkan kerusakan saraf ya. Dan hiperglikemia juga bisa mengakibatkan gangguan vaskular melalui apa? Iskemia saraf. Ya tadi ya, karena banyaknya glukosa sehingga oksigen itu kurang di supply ke dalam sel-sel saraf sehingga sel saraf mengalami kekurangan suplai oksigen ya. Nah, ini periferal neuropati dan biasanya ditandai dengan apa? Kalau udah terjadi ini kebas ya. Jadi penderita DMT raraosanana teh baal we hayo gitu ya. Baal si kaki teh kayak sing siremen gitu. Tahu ya sing siremen ya kalau udah duduk lama berdiri nah kayak gitu. Tapi padahal dia tidak kena beban apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba apa namanya merasakan itu. Nah, itu kalau misalkan penderita DM tersebut tidak memantau ya kadar glukosa darahnya. Nah, ada juga ini penyulitnya itu berupa kerusakan makrovaskular ya. Kalau makrovaskular larinya nanti kemana? Ke stroke sama ke gagal jantung gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini. Kan tadi diabetes itu ada diakibatkan oleh defisiensi insulin ya, yang pertama itu yang menyebabkan diabetes tipe 1. Ada juga yang resisten insulin, itu diabetes tipe 2. Nah, dua-duanya itu mau hiperglikemia dan hiperinsulinemia itu bisa mengakibatkan resistensi insulin di dalam kardiak ya, di dalam jantung dan adanya kerusakan dalam metabolisme. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kerusakan mikrovaskular, kemudian stres oksidatif, dan di sini oksidatif itu bisa mengakibatkan proses inflamasi. Kan teman-teman tahu ya di imunologi, ketika terjadi inflamasi, apa yang terjadi dalam tubuh? Dia akan menghasilkan sistem imun itu menghasilkan sitokin-sitokin yang sebetulnya sitokin tersebut justru malah akan merusak ya sel-sel yang apa namanya yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian di sini akibat adanya resistensi insulin di kardiak juga mengakibatkan neuropati otonomik, ya tadi ya pembentukan EGIS, kemudian adanya stres dalam retikulum endoplasma, lalu dengan adanya resistensi insulin juga bisa mengaktifkan sistem RAS ya, renin angiotensin aldosteron system. Ini yang berhubungan dengan apa? Dengan pengaturan tekanan darah ya. Teman-teman silakan buka lagi ya tentang tekanan darah. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan mitokondria, lalu perubahan dalam kalsium ya. Dan itu semuanya bisa mengakibatkan kardiomyosit death. Jadi artinya bisa memunculkan kematian sel-sel kardiak. Dan itu diakibatkan oleh adanya kelebihan glukosa atau kelebihan insulin. Ini dinamakan diabetik kardiomiopati. Jadi kardiomiopatinya yang diakibatkan oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Padahal kardiomiopati juga bisa dari penyulit yang lain gitu. Tapi ini kita karena sedang bahas DM, makanya yang kita apa namanya bahas adalah DM terhadap kardio ya. Nah, kalau misalkan saya buatkan tabel seperti ini ya, yang barusan saya jelaskan. Jadi gejalanya apa nih kalau retinopati? Itu ada pendarahan ya di retina, kemudian jadi burem ya penglihatannya. Nah, makanya orang yang diabetes itu sering ganti-ganti kacamata ya. Karena memang misalnya sekarang nih kacamatanya teh cocoknya teh yang ini misalkan. Tapi ketika bulan depan si pasien tersebut mengalami pelonjakan kadar glukosa darah, itu kacamata tadi nggak akan berfungsi, jadi burem lagi gitu ya. Makanya suka bosen ya. Kalau saya dulu waktu almarhum ibu saya masih ada itu, beliau tuh karena memang seorang guru ya, memerlukan kacamata gitu ya. Terus aja gonta-ganti kacamatanya sampai ketika meninggal pun ada peninggalan kacamata yang banyak gitu ya, karena memang seperti itu gonta-ganti terus gitu kacamatanya. Jadi nggak bisa, kalau orang normal kan bikin kacamata sekali paling setahun atau 2 tahun baru ganti gitu. Kalau orang DM itu bisa bulanan gantinya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penanganannya ya? Tentu kontrol glikemik dan tekanan darah ya, karena memang ini yang mengakibatkan kerusakan dalam retina gitu ya. Tekanan darah juga sama, itu bisa mengakibatkan apa namanya terjadinya retinopati diabetik, gitu ya. Banyak ya sebetulnya sekarang tidak apa namanya kalau masih bisa melihat gitu ya, belum sampai dinyatakan mati gitu ya matanya itu
bisa ditangani gitu. Karena kita meriksa fundoskopi secara rutin ya, kemudian fotokoagulasi gitu ya. Banyak sekali alat-alatnya. Saya dulu pernah juga ya waktu kenapa mata saya kok agak buram gitu waktu saya sedang studi ya. Nah, karena memang kebanyakan kontraksi juga di laptop gitu ya, makanya terus lihat laptop gitu. Kemudian gula darah saya juga mengalami kenaikan karena nggak dikontrol. Ya pernah saya ke rumah sakit mata khusus di Bandung, itu ternyata Masya Allah ya, alat-alatnya itu banyak sekali sampai kita diperiksa apa namanya, lihat ada titik di sekitar mata itu ada berapa titik gitu kayak gitu-gitu ya. Memang menakutkan sih sedikit ya, tetapi ya alhamdulillah itu memang harus dilakukan kalau punya diabetes ya, harus terhadap hal seperti itu. Jangan dibiarin gitu. Kemudian nefropati. Nah, nefropati salah satu indikatornya kapan kan kita nggak tahu ya ginjal kita tuh rusak apa enggak gitu. Apalagi kalau misalkan tidak mengalami keluhan gitu ya. Saya baik-baik aja kok, perut saya baik-baik aja gitu. Nah, itu mungkin eh, dalamnya bisa jadi udah rusak gitu ya. Jadi meskipun tidak terasa, tapi kalau misalkan ada dalam pemeriksaan ginjalnya itu dalam darahnya itu ada atau dalam urinnya ada albumin ya atau ada protein, kemudian juga dicek juga filtrasi glomerulusnya, berarti itu bisa kelihatan ini pasiennya itu udah komplikasi ke nefropati atau belum gitu ya. Itu. Ini sama ya penanganannya kontrol tekanan darah, kemudian kontrol glikemik selalu itu ya. Kemudian neuropati diabetik, nah ini berarti persarapan, gejalanya apa ya? Tadi baal, kesemutan gitu ya, asap panas itu terbakar seperti itu ya. Kemudian juga, nah untuk laki-laki ada gangguan ereksi. Ini kalau misalkan diabetiknya memang tidak terkontrol ya, tidak ditanganin gitu. Kemudian biasanya kalau yang baal-baal ya, penderita DM itu dikasihnya itu pregabalin biasanya ya, atau duloxetin. Saya juga pernah dikasih itu. Tapi kalau saya sih, saya berpikirnya obat itu kan satu senyawa yang mempunyai dua sisi ya. Dia sebagai obat atau dia sebagai racun gitu. Kalau saya sudah tidak merasakan gejala, kalau saya sih tidak pernah dikonsumsi lagi gitu. Meskipun obatnya gratis gitu ya, karena menggunakan asuransi misalkan. Tapi kalau gejala-gejala itu tidak ada dalam tubuh, saya sih tidak minum ya. Karena ya itu, kita memasukkan racun gitu. Apalagi saya sebagai seorang penderita DM itu memang harus benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam darah saya gitu ya. Kalau misalnya dikasih racun ya makin parah atau gitu ya. Jadi kita ya, saya sama teman-teman di sini eh, ketika mendapatkan serangkaian farmakon ya, serangkaian obat-obat dalam menangani satu penyakit, baik kita atau orang tua kita atau keluarga keluarga dulu lah yang paling dekat gitu. Coba kita analisis ya. Maksudnya bukan berarti kita menyalahkan dokter, bukan ya. Nggak ada gitu, ampun paralun. Cuma kita sebagai seorang farmasis harus paham nih obat ini kemana nih nanti kerjanya ya. Tadi kan yang patogenesis yang 11 itu kan itu yang menyebabkan kerusakan ya, yang apa namanya yang menyebabkan kerusakan dan dirusak oleh adanya hiperglikemi. Nah, disitulah titik-titik kerja obat gitu. Makanya kita sebagai seorang farmasis itu harus paham ketika dikasih obat, ini obatnya larinya kemana nih nanti ya, reseptornya di mana, bagaimana mekanisme kerjanya. Kalau misalkan yang akan disembuhkannya itu sudah sembuh, ya tidak boleh dimakan gitu. Buat apa? Udah aja selesai, nggak usah dimakan. Lalu kemarin obatnya simpan aja dulu, bisa nanti perasa lagi gitu ya. Kecuali kalau misalkan antibiotik, nah, antibiotik kan lain lagi ya. Antibiotik kalau misalkan mau kitanya udah merasa sehat atau belum ya habiskan sesuai dengan resep karena itu beda lagi gitu ya. Itu mah kerjanya dengan mikroorganisme yang sama-sama hidup di dalam tubuh kita gitu ya. Makanya harus selesai. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian kaki diabetik itu gejalanya itu tadi luka ya, luka kemudian adanya infeksi ya, ulkus, borok ya. Lalu bisa diamputasi. Nah, di sini ya tentu dibersihkan luka. Makanya kalau luka diabetes itu kan ada ya khususnya. Ada pelayanan-pelayanan kesehatan ya kayak misalkan di klinik mana gitu. Apa klinik
luka diabetes gitu. Nah, itu khusus karena memang penanganan juga harus hati-hati gitu. Tidak bisa sembarangan kayak orang normal, kita ngebersihin luka pakai cai panas, misalkan pakai alkohol nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu ya. Eksklusif orang DM harus benar-benar aware, harus benar-benar apa namanya teliti gitu ya. Oke, kemudian tentu ini dikasih antibiotik karena apa ya? Kaki diabetik ya tentu ada infeksinya gitu ya, makanya dibombardir dengan antibiotik. Itu juga dalam pemilihan antibiotik harus hati-hati karena kan contohnya antibiotik itu ada sulfonamid ya. Sulfonamid dengan sulfonylurea ya, salah satu golongan antidiabetik yang fungsinya merangsang insulin itu kan hampir sama, ada gugus yang sama. Nah, ini kita sebagai seorang farmasi harus paham juga ke sana gitu ya. Seperti itu dari mulai struktur kimia. Jadi kalau misalkan mau paham tentang farmakoterapi, selain kita paham sistem biologisnya, juga kita harus paham dengan obat-obatannya ya, entah itu profil kimianya, profil farmakologinya gitu ya. Jadi selalu kimia sama farmakologi itu berdampingan gitu ya, tidak boleh dipisahkan. Kita mengubah struktur kimia sedikit aja misalkannya rantai sampingnya atau gugus fungsinya kita rubah ya melalui studi awalnya mungkin dari docking ya, dari molekular docking. Kalau kita ubah, aktivitas bisa berubah gitu ya. Atau aktivitas farmakologinya tidak berubah, tapi efektivitasnya berubah. Entah itu meningkat atau justru malah kurang larut akibat diganti struktur kimianya. Nah itu kan hubungan antara kimia dengan farmakologi gitu ya. Oke. Kemudian penyakit jantung koroner, nah ini udah jelas ya ada angina ya, angina pectoris misalkan, sesak ya, itu juga gejalanya yang muncul. Kemudian ada penyakit pembuluh darah perifer, claudicacio, kemudian juga ulkus ya, lalu stroke ya, stroke mah udah tahu ya, bicaranya juga pelo, jadi apa bibirnya miring-miring gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu penyulit kronik yang diakibatkan oleh adanya hiperglikemi. Nah, kalau yang akut gimana? Yang akut itu adalah hipoglikemik, ya. Kenapa kok hipoglikemik? Ya, karena eh, kan kita itu punya kadar glukosa darah yang normal ya. Berapa sih manusia itu dikatakan sehat ya? Bagaimana? Ketika kita lihatnya dari parameter glukosa ya. eh, Parameter untuk menyatakan orang sehat itu banyak sekali, tapi kita sedang bicara DM berarti kita lihatnya ke kadar glukosa. Kalau kadar glukosanya terlalu tinggi, hiperglikemia itu bisa menimbulkan apa namanya diabetes mellitus. Tetapi bagaimana kalau kita minum obat diabetes mellitus tapi menjadi hipoglikemia? Nah ini juga tidak boleh, gitu. Makanya sangat ketat sekali ya dalam menghitung atau dalam melakukan terapi yang tepat untuk penderita DM. Hipoglikemia itu termasuk penyulit ya, termasuk komplikasi ya, karena ya itu apa namanya orang yang sudah rusak sel beta pankreasnya atau insulinnya sudah resisten itu dia antara hipoglikemia dan hiperglikemia itu tipis ya, tipis itunya jaraknya gitu. Kelebihan sedikit bisa hiper, kekurangan bisa hipo. Dua-duanya juga apa akhirnya? Koma ya. Ada koma hiperglikemik, ada koma hipoglikemik. Udah koma apa ya meninggal gitu ya. Nah, makanya harus dijaga. Ini penyakit degeneratif itu ya diabetes, kemudian nanti hipertensi. Pokoknya harus dalam keadaan normal gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian hipoglikemi ya. Gejalanya itu apa? Lapar, gemetar ya, biasanya palpitasi, kemudian juga kalau sampai bingung ya, sampai bingung nggak inget, nah itu berarti hipoglikemianya udah tingkat parah ya, severity-nya udah tinggi. Jadi hipoglikemia itu ada hipoglikemia ringan, hipoglikemia sedang, hipoglikemia berat. Tergantung dari salah satunya adalah tingkat kesadaran ya, tingkat kesadaran pasien. Sehingga kalau kita menemukan di UGD misalkan ya, ada yang datang dengan keringat dingin, kemudian juga kayak kebingungan ya, kemudian juga dia detak jantungnya cepat, itu kita tidak boleh langsung, oh ini mah kekurangan glukosa darah. Atau misalkan teman-teman mahasiswa di kampus ya, ada yang kayak gitu, kayak kalau bahasa Sundanya mah salatri, murahnya keringat dingin, terus rada tremor gitu, jantungnya berdetak cepat. Jangan langsung dikasih
air gula ya. Siapa tahu dia malah lagi hiperglikemia. Nah, itu di situ penanganan yang tepat itu seperti itu ya. Makanya keluarga keluarga pasien itu harus teredukasi, harus dikasih penjelasan, Pak, Bu, ini saudara Bapak, saudara Ibu itu kalau lagi eh, kelihatan keringatan, kemudian apa namanya gejala-gejala tersebut, jangan dulu dikasih air gula gitu. Coba cek dulu. Makanya kita sebagai seorang penderita DM itu wajib mempunyai apa? Mempunyai alat untuk mengecek glukosa harian ya. Jadi kalau misalnya udah nggak enak nih, jangan dulu asal dikasih glukosa ya, air gula. Cek dulu, ambil dulu darahnya sedikit, lihat kadar glukosanya. Lagi naik apa lagi turun gitu. Kalau lagi naik ya berarti tidak boleh dikasih air gula. Yang penting mah kumaha lah kesadarannya gimana gitu. Tapi untuk menangani gejalanya tersebut, kemudian kita jauh nih dari pasienkes gitu ya, dari fasilitas pelayanan kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah konfirmasi dulu. Tubuhnya itu lagi naik apalagi turun glukosanya gitu ya. Nah, kalau lagi naik itu sebetulnya penanganannya lebih mudah. Dengan apa? Dengan disuntik insulin ya. Kalau lagi masuk ke UGD. Tapi kalau misalkan datang dengan hipoglikemi, memang penanganannya itu menggunakan infus dextrose ya. Misalkan kalau di paskas pertama itu adanya dextrose yang 10%. Nah, itu yang biasa digunakan ya untuk menangani pasien yang hipoglikemik. Tapi di situ juga harus sangat hati-hati gitu ya dalam memberikannya. Ada namanya istilahnya itu rule of 15. Jadi artinya si pasien yang hipoglikemia itu ketika masuk ke UGD itu dikasih inisiasinya itu dengan dextrose 10% ya. Atau misalkan dia dikasih 15 miligram 15 gram glukosa, kemudian kita tunggu 15 menit kemudian kita cek gulanya udah naik apa belum gitu. Nah, itu kalau belum naik kita tunggu lagi, kasih lagi, tunggu lagi, periksa lagi. Nah, itu kan lebih rumit ya. Tapi kalau yang datangnya itu ternyata dicek, oh gula darahnya naik nih sampai 500 ya, itu lebih mudah sebetulnya. Suntik aja insulin dalam bentuk apa? Dalam bentuk drip ya, dibentuk infus. Nah, tapi nanti pada saat dikasih infus juga kita harus perhatikan ketika si gula darahnya udah mencapai normal, infusnya harus dihentikan atau bagaimana. Nah, itu merupakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian gitu ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan si pasien terus diinfus gitu ya, diinfus insulin, dikasih insulin ya, tetapi ketika dicek oh dia jadi hipoglikemik, nah anger yang kena tekoma gitu ya. Makanya kalau yang seperti itu harusnya masuknya ke HCU gitu ya, tidak bisa di UGD biasa, harus pemantauan insulinnya juga. Nah, kita lihat lagi ada ketoasidosis diabetik ya. Di sini ketoasidosis itu ya tadi karena adanya lipolisis ya, peningkatan lipolisis artinya kan asam lemaknya itu menjadi tinggi. Asam lemak tinggi bisa mengakibatkan terbentuknya badan-badan keton. Makanya dinamakannya ketoasidosis diabetik dan nanti kadar alkalinnya juga jadi menurun gitu. Akhirnya apa? Napasnya pun bau keton kalau sudah mengalami ketoasidosis ya. Saking banyaknya apa namanya? Glukosa darah ya. Dan biasanya ditandai dengan kusmaul. Kusmaul itu napasnya cepat, dalam dan cepat gitu ya. Oke. Kemudian dehidrasi. Nah, ini yang apa namanya? Yang sangat harus diperhatikan. Jangan sampai pasien keburu dehidrasi lalu ya itu meninggal gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada KAD, ada juga SHH. Nah, ini sebetulnya sama-sama kene karena adanya hiperglikemi. Tapi mungkin di sini apa namanya? Tidak terbentuknya badan keton kalau di SHH. Kalau di KAD itu adanya badan keton, pembentukan badan keton ya. Lalu ada infeksi berat akut itu biasanya gejalanya memicu apa namanya komplikasi akut lainnya. Ini penanganannya ya di sebelah kanan bisa dilihat. Kalau hipoglikemi pemberian glukosa oral ya, koreksi dosis, kemudian jadi kalau yang penderita DM kemudian dia mengalami hipoglikemi, langkah yang paling pertama kita kan cek dulu ya, ini dia lagi turun apa naik nih gulanya. Kalau lagi turun hentikan dulu semua obat diabetesnya ya, jangan dulu diberikan, hentikan dulu gitu ya. Apalagi kalau obat-obat yang sedang dikonsumsinya adalah golongan sulfonil urea yang merangsang sekresi insulin di pankreas. Itu efek sampingnya hipoglikemi sulfonylurea tersebut ya.
Kemudian kalau yang KAD itu harus rehidrasi ya. Kalau dibiarkan dehidrasi itu bisa mengalami shock ya, shock volemik sehingga akhirnya apa? Meninggal. Kemudian juga kalau SHH juga sama rehidrasi ya, insulin, kemudian koreksi elektrolit. Dan kalau ada infeksi berat berarti diberikan antibiotik sesuai kultur. Artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan memberikan antibiotik ya ke pasien diabetes karena nanti teman-teman yang kebagian kaji kasus diabetes itu nanti bisa bisa mendapatkan literatur ya. Bagaimana antibiotik tertentu itu bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan kadar glukosa dalam darah. Jadi itu kan tidak boleh ya kita memberikan antibiotik yang salah sehingga bukannya menyembuhkan tapi justru menimbulkan keparahan di penderita tersebut. Nah, ini sebetulnya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bagaimana yang defisiensi insulinnya absolut, jadi sama sekali tuh pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin gitu ya. Terjadilah serangkaian reaksi ke bawah. Kemudian juga bagaimana ketika defisiensi insulin itu masih relatif ya. Itu juga sama sebetulnya bisa mengakibatkan hiperglikemia, tetapi di sini ada hormon regulasi kontra ya. Jadi ketika insulinnya itu nggak ada, berarti proses-proses yang di tengah ini yang akan terjadi gitu ya, seperti itu. Ini soalnya waktunya berapa menit lagi? 10 ya, 100 menit itu. Ya saya agak cepat. Nah ini kalau pencegahan ya, pencegahan itu kan ada 3 tipe ya, ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer berarti tujuannya mencegah jangan sampai timbul DM ya pada populasi sehat tadi ya, kan ada IGT, ada DM. Jadi ada yang impair aja, impair glucose tolerance itu masih belum dikatakan DM ya. Tapi jangan sampai itu menjadi DM, makanya pencegahannya pencegahan primer ya. Siapa target populasinya ini ya, yang punya faktor resiko, bagaimana edukasinya strateginya perlunya edukasi masyarakat. Kemudian edukasi dan promosi ya. Ini teman-teman mahasiswa bisa tuh nanti di KKN ya. Bagaimana caranya atau informasi apa sih yang harus disampaikan pada populasi yang mempunyai faktor resiko terjadinya DM ya, atau informasi pada penderita DM gitu ya, yang sudah DM atau yang sebelum DM. Itu bagaimana informasinya, harus teredukasi masyarakatnya. Kalau sekunder itu sudah DM, tapi kita mencegah progresinya, jangan sampai DM itu berubah menjadi tadi penyulit-penyulit kronik atau akut ya. Jadi biarin si penderita DM itu quality of life-nya itu bagus gitu ya, meskipun tidak bisa mencapai 100%, atau angka 1 quality of life-nya, tapi minimal dia mendekati angka 1. Artinya dia hampir normal lah. Itu bagaimana caranya? Berarti harus ada deteksi dan pengobatan untuk mencegah progresi ya. Kemudian tersier, kalau tersier itu mencegah komplikasi DM dan menurunkan mortalitas atau kematian gitu ya. Di sini apa yang dilakukan? Pengontrolan HbA1c ya. Nanti saya jelaskan apa itu HbA1c. Nah ini bagaimana cara kita menegakkan orang itu udah terkena DM atau belum? Jadi ada 3 populasi ya, normal, prediabetes, sama diabetes. Parameter yang bisa kita ukur HbA1c, glukosa darah puasa, glukosa plasma 2 jam setelah TTGO. Atau ada juga nanti glukosa sewaktu. Jadi glukosa sewaktu kapan saja diambil bisa, ya. Tetapi ada thresholdnya ada, cut off-nya ada, batas normanya ada. Nah, kita lihat nih, kalau yang diabetes itu dia dikatakan diabetes ketika HbA1c-nya di atas sama dengan 6,5% ya. HbA1c itu apa? Ini adalah parameter pengontrolan glukosa darah yang berlaku selama 3 bulan ke belakang. Jadi misalkan saya diperiksa sekarang bulan apa nih? Bulan Juni. Berarti Mei, April, Maret. Berarti kadar HbA1c saya sekarang menandakan bagaimana pengontrolan kadar glukosa darah dalam tubuh saya selama 3 bulan terakhir dari bulan Maret sampai bulan Mei gitu. Nah, menandakan 3 bulan. Karena apa? Karena umur hemoglobin itu kan 3 bulan ya. Jadi HbA1c merupakan satu satu molekul yang dibentuk akibat adanya glikasi antara hemoglobin
ya dengan glukosa. Jadi di dalam pembuluh darah teh kan ada hemoglobin ya yang mengantarkan oksigen. Nah, itu terikat kalau ada glukosa. Nah, apa namanya? Terglikasi. Makanya di situ bisa menandakan seberapa baik tuh pengontrolan glukosanya. Kalau di atas 6,5 berarti apa namanya? Pengontrolannya sudah buruk. Dia dikatakan DM gitu ya. Lalu kalau yang DM diperiksa gula puasa itu di atas sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian 2 jam setelah makan itu di atas 200. Nah, kalau yang gula darah puasa dan gula plasma 2 jam setelah makan itu sangat subjektif ya. Artinya gini, saya misalkan nih, besok saya mau diperiksa nih gula puasa sama gula 2 jam. Dari sekarang saya puasa aja gitu ya. Maksudnya gimana? Biar nanti kadar glukosanya rendah besok. Bisa jadi gitu ya. Tapi kalau HbA1c mau saya sekarang makannya sebakul, mau saya makannya cuma 1 sendok, besok saya periksa HbA1c tetap nilainya segitu. Karena itu menandakan seberapa banyak hemoglobin itu mengikat glukosa yang ada dalam tubuh gitu ya. Tapi kalau glukosa darah puasa dan 2 jam PP tergantung asupan sehari sebelum. Atau nanti misalkan kan glukosa darah puasa itu minimal kita 8 jam puasa dulu ya, lalu diambil darah, kemudian kita makan, setelah makan 2 jam kemudian diambil lagi darah, nah itu diperiksa. Nah itu kan bisa saya sebagai pasien bisa mengatur asupan makan saya biar kalau misalnya saya biar dapat obatnya banyak dari dokter, udah we makan banyak aina insya Allah besok teh tinggi kadar glukosa teh gitu ya. Nah, kemudian kalau prediabetes itu belum dikatakan diabetes, tapi dia sudah melebihi normal, ya. Teman-teman bisa lihat nih, HbA1-nya itu kurang dari 57 itu untuk normal. Tapi yang prediabetes itu di atas 5,7, tapi dia belum nyampe ke diabetes. Jadi 5,7 sampai 6,4. Nah, yang di sini udah warning, udah harus hati-hati, ya, yang tadi IGT ya. Oke. Jadi ini penjelasannya ya. Oke. Kemudian, nah sekarang tentang algoritmanya, pengobatannya. Farmakoterapi berarti kita harus bisa bagaimana kita memberikan atau kita melakukan apa namanya pembahasan pengobatan yang tepat untuk pasien dengan dokter yang menuliskan resep ya. Sasaran kendali glukosa darah saat ini itu HbA1c-nya harus sampai kurang dari 7%. Tapi ini bersifat individualisasi. Artinya apa? Saya sama teman saya yang sama-sama DM itu tidak bisa disamakan. Pokoknya mah Nurhayu sama X itu harus sampai 7% HbA1c-nya. Kita kasih berapa obat nih? Nggak bisa kayak gitu. Ya, saya dengan si X beda ya tubuhnya. Berarti harus terindividualisasikan. Nah, misal ya, ada pasien diperiksa HbA1c-nya ternyata kadarnya itu di atas 9%. Nah, coba teman-teman lihat. Ada di kotak paling kanan ya. Ada HbA1-nya saat diperiksa di atas 9%. Kita lihat gejala kliniknya. Gejala kliniknya apa? Gejala klinik diabetes itu biasanya poliuri, polidipsi, polipagi. Poliuri artinya apa? Minumnya hayo gitu ya. Tetapi minum hayo teh apa bahasa Indonesianya? Minum aja terus gitu ya. Tetapi kok minum terus tapi haus terus gitu ya. Kemudian bawahnya tuh lapar terus gitu. Kemana tuh? Padahal barusan habis makan. Tapi sekarang udah lapar lagi. Nah itu karena si glukosanya itu tidak diserap gitu. Glukosanya tidak diserap ke dalam sel sehingga sel juga tetap aja merasa kelaparan gitu. Kayak gitulah analoginya. Kemudian juga kenapa kok haus ya, minum terus tapi haus terus? Karena itunya terus dieliminasi airnya ya. Jadi makanya terjadi dehidrasi kalau misalkan dia tidak diminumkan gitu. Jadi ketika haus dia biarin tidak minum ya jangan seperti itu. Kalau penderita DM haus ya minum gitu. Jangan dibiarin gitu, jangan nahan. Nah, kalau misalkan gejala klinis itu tidak ada, berarti kita bisa menggunakan kombinasi 2 obat. Lihat ya, kombinasi 2 obat panahnya ke kombinasi 2 obat di bagian tengah. Di sini sasarannya itu kita harus bisa memberikan obat sehingga HbA1c-nya itu turun ya di bawah 7. Tadi kan pada saat diperiksa di atas 9. Nah, bagaimana nih agar HbA1c-nya turun jadi di bawah 7? Berarti kita bisa memberikan kombinasi 2 obat.
tentunya dengan mekanisme yang berbeda ya. Jangan golongan sulfonylurea misalkan glimepiride dengan glibenclamide ya, nggak boleh. Tapi harus beda jenis, karena beda jenis berarti beda titik kerja. Beda titik kerja yang tadi patogenesis ya. Sehingga bisa menurunkan kadar glukosanya gitu melalui indikator penurunan kadar HbA1c. Nah, lain kalau misalkan ternyata HbA1c-nya itu di atas 9, terus ada gejala klinik, kok si pasien teh menimbulkan, jadi dia makan terus, minum terus, misalnya, atau salah satu ya, atau dia sering pipis di malam hari, atau dia ada infeksi kok nggak sembuh-sembuh, oh berarti itu ada gejala klinis, berarti kita wajib berikan insulin ya. Insulin plus atau tanpa obat yang lain gitu. Tapi kalau di atas 9 dan ada gejala klinis, berarti itu mutlak insulinnya harus gitu ya, gitu. Nah, sekarang misalnya tadi balik lagi ya ke yang golongan 2, kombinasi 2 obat, mana yang akan kita pilih itu kita tidak bisa seenaknya. Jadi kita sebagai seorang farmasi dan juga dokter penulis resep harus paham bagaimana sulfonylurea, bagaimana penghambat glukosidasi alfa, thiazolidinedion, penghambat TPP4, penghambat SGLT2, insulin basal dan agonis GLP-1. Bagaimana karakteristik dari masing-masing obat ini? Apakah obat A dengan obat B berinteraksi? Apakah obat A itu bisa menimbulkan efek non-glikemik ke penyakit lain? Artinya dia mempunyai efek terhadap kardiovaskular, dia mempunyai efek terhadap ginjal dan sebagainya. Itu kita harus perhatikan ya. Jadi kita harus memperhatikan juga obat-obat ini bagaimana karakteristiknya, bagaimana dia profil farmakokinetiknya gitu ya. Jadi harus benar-benar step by step-nya itu dilakukan. Kita kaji pasiennya, kita kaji obatnya ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis insulin ya. Jadi dalam pengobatan diabetes itu kan ada yang insulin bagi DM yang memang tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Itu DM tipe 1. Nah, sekarang kalau DM tipe 2 boleh nggak dikasih insulin? Boleh ya. Kita boleh menggunakan insulin kalau tadi HbA1c-nya di atas 9 ya dan ada gejala klinis diabetes ya. Kemudian nanti insulinnya apakah dikombinasi dengan antidiabetik oral atau tidak tergantung dari tingkat severity-nya. Insulin itu diproduksi oleh tubuh kita kan, tadi pankreas yang produksi, karena insulin itu merupakan satu molekul protein yang terdiri dari 51 asam amino dengan 2 rantai dan dihubungkan oleh ikatan disulfida. Makanya dengan adanya kita paham terhadap struktur insulin, insulin bisa dibuat ya. Insulin bisa dibuat tetapi dengan teknik rekombinan. Artinya kita bermain di genetik ya, dari insulin manusia kemudian kita di rekombinan, dimodifikasi gennya sehingga menghasilkan insulin yang diharapkan mempunyai fungsi fisiologis yang sama, yang minimal sama dengan apa yang dipunyai oleh manusia ya. Tekniknya canggih ya. Nah, itu orang-orang farmasi juga berperan di sana. Sini ada jenis insulin basal ya, ada human insulin analog, nanti teman-teman bisa lihat profil farmakokinetiknya bagaimana, apakah dia kerjanya itu lama ya, satu suntikan bisa sampai untuk 1 hari misalkan, atau kerjanya sebentar ya, bagaimana onset time-nya atau mulai kerjanya bagaimana, berapa lama dia mencapai puncak ya, berapa lama kerjanya ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan mana yang akan dipilih ya. Kemudian ada basal, ada prandia, ada premix ya. Kemudian juga ada yang kombinasi dengan GLP-1. Jadi bukan hanya insulin tapi juga dia dikombinasi dengan GLP-1. Glukagon like peptide ya. Nah, kalau antidiabetik oral ini golongannya ya, ada berapa golongan, ada yang sesuai dengan tadi yang patogenesis, disitulah tempat-tempat kerjanya itu ya. Ada yang menurunkan produksi glukosa hati, meningkatkan sensitivitas insulin ya, meningkatkan sekresi insulin, menghambat absorpsi glukosa ya, meningkatkan sekresi insulin dan menghambat glukagon, menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal. Nah, ini ada ya, ada macam-macamnya itu obatnya. Efek sampingnya juga ada. Nah, ini harus diperhatikan. Pasien tuh bisa nggak nih dengan efek samping ini gitu ya? Masih bisa toleran nggak? Kalau nggak ya berarti kita tidak boleh menggunakan golongan tersebut misalkan gitu. Kemudian
kita mau tujuannya berapa persen HbA1c yang harus diturunkan. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, golongan mana nanti yang akan diambil untuk diberikan ke pasien ya. Nah, ini ada ya contoh-contohnya, mekanisme kerjanya ada, kemudian efek jangka pendek dan jangka panjangnya juga sudah ada. Nah, ini adalah saya menuliskannya itu new terapi karena memang obat-obatan yang tadi saya tulis di awal itu merupakan obat-obatan yang sudah lama gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan tentang patofisiologi dalam DM, kita sekarang ada produk-produk baru ya, zat-zat aktif baru. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada DPP-4 inhibitor ya. Jadi tadi kan pada saat makan itu automatically insulin akan diproduksi gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan release of gut incretin hormone itu di sini ada GLP-1 dan GIP. Nah, di sini GLP-1 dan GIP ini merupakan suatu apa namanya hormon di dalam pencernaan yang berperan dalam penyerapan atau dalam peningkatan sekresi insulin ya. Jadi kalau ada makanan kan harusnya ada insulin. Nah, ini berperan nih GLP-1 dan GIP itu. Di sini kalau misalkan dia diproduksi itu bisa menghasilkan sekresi insulin sehingga apa yang terjadi food ini bisa tercerna gitu ya. Oke. Kemudian juga bisa glukosanya diambil oleh sel untuk dipergunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan GLP-nya tidak ada, proses ini akan terganggu. Kemudian di sini ada DPP-4 inhibitor. Ini fungsinya apa? Karena GLP-1 dan GIP itu mudah sekali untuk dimetabolisme dan menjadi inaktif, sehingga kalau misalkan dia tidak aktif, incretin efek ini tidak akan terjadi. Alhasil apa? Glukosa darah meningkat. Makanya kita ada obat di sini DPP-4 inhibitor menghambat metabolisme GLP-1 menjadi inaktif ya, sehingga proses incretin ini akan tetap terlaksana. Nah, ini juga ada GLP-1R agonis ya. Jadi ini GLP-1 dan GLP-1R agonis ini merupakan obat antidiabetik generasi baru gitu ya. Karena dia bekerjanya apa namanya di titik kerja yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya memang impact-nya adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat ya pada GIT, brain, heart, kidney itu bagaimana pengaruhnya ya. Oke. Diperhatikan dalam kita memberikan terapi yang tepat. Tadi saya bilang ada dua ya, faktor pasien sama obat. Faktor pasien usia, kita harus memperhatikan si penderita itu usianya dewasa, anak-anak atau bahkan geriatri, lanjut usia. Berarti di sini usia itu harus dipertimbangkan ketika kita menghitung dosis juga ya. Nah, boleh dong kita memberikan antidiabetik pada anak usia 8 tahun misalkan, sama dengan yang dewasa ya. Kan ada perhitungan rumus kayak rumus yang kayak gitu kan, teman-teman silakan buka lagi di farmakokinetik ya. Kemudian body mass index ya atau indeks massa tubuh juga ini akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap volume distribusi ya dalam farmakokinetik. Makanya itu juga akan menentukan berapa besar loading dose yang bisa diberikan kepada pasien. Lalu target HbA1c-nya berapa nih? Jangan sampai kita memberikan obat dengan target menurunkan HbA1c itu tinggi banget ya. Misalkan 9,5 nih, kita targetnya itu menurunkan sampai 5. Nah, itu nggak boleh juga karena ujung-ujung apa? Hipoglikemi nanti gitu. Jadi harus kita tentukan HbA1c targetnya untuk pada pasien tersebut berapa ya. Lalu penyakit penyerta juga kita harus perhatikan ya. Kita mempunyai pasien yang penderita DM sekaligus dia penderita gangguan ginjal. Berarti kita harus memberikan obat yang safe untuk ginjal gitu ya. Kemudian ini ada yang lagi di jalan ya. Coba di mute ya. Lalu ada risiko hipoglikemia ya. Nah, tadi kalau dosisnya terlalu banyak atau misalkan ternyata regimen obatnya terlalu banyak gitu ya, dosisnya terlalu besar, itu bisa mengakibatkan hipoglikemi. Lalu pasien preference, artinya si pasien juga harus bisa, oh saya mah dok apoteker, saya ingin obatnya bentuknya tablet gitu, saya ingin obatnya tidak mau disuntikan misalkan. Terus saya ingin sembuh nih, apa nih yang tepat? Jadi dia harus kita harus memperhatikan bagaimana pasien itu
termotivasi. Lalu apakah dia juga udah paham bahwa dirinya itu DM, apa yang harus dilakukan, bagaimana pengobatannya, itu kita harus memperhatikan ya. Jadi edukasi itu sangat penting sekali untuk pasien. Nah, makanya di sini ditulisnya individualized approach, pendekatan secara personal. Nggak bisa kita mengenerate semua orang tuh obatnya ini, nggak bisa ya. Kita harus perhatikan faktor pasien. Lalu faktor obatnya apa? Farmakokinetika dan farmakodinamik ini udah tentu ya, berhubungan dengan berapa banyak obat yang masuk ke dalam reseptor. Makanya kita harus paham dari masing-masing obat itu ya. Keamanannya bagaimana? Ya tadi ya, apakah dia menimbulkan efek samping atau tidak? Kita harus perhatikan manfaatnya, kemudian regimen dosisnya, kemudian efek non glikemik terhadap penyakit yang lain, jantung, kemudian heart failure ya atau chronic kidney disease, obat apa namanya penyakit ginjal ya. Kan ada beberapa obat DM yang juga mempunyai efek terhadap tekanan darah, efek terhadap ginjal, efek terhadap jantung. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Kemudian akses itu apa? Obatnya harus ada gitu ya. Mana pilihan yang harus diberikan? Pilihan obat yang harus diberikan adalah obat yang mudah diakses oleh pasien. Dengan apa? Misalnya harganya murah. Makanya parameter obat itu sekarang bukan hanya lagi quality, efficacy, safety ya, tapi ada satu lagi yaitu cost efektif. Artinya si obat itu harus memberikan efektivitas yang sangat baik bagi pasien, tetapi juga dengan cost yang masih bisa diakses atau bisa dijangkau oleh pasien. Itu caranya. Nah, itu mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya melebihi waktu ya 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih pada belum ngantuk kan? Kalau farmasi mah biasa tidurnya jam 11. Tapi nonton Korea. Ada pertanyaan?